pagi Ibu dan teman-teman. Kami kelompok 7 menjelaskan tentang respirasi pada tumbuhan. Tujuan kami membuat video ini untuk mengikuti ujian tengah semester mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diasuh oleh Ibu Gatrudis Wilhelmina Nau, SPD, MSI. Yang pertama, pengertian respirasi pada tumbuhan. Respirasi adalah proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Respirasi terjadi di stomata atau mulut daun. Melalui stomata, tumbuhan menyerap oksigen atau O2. Respirasi bertujuan untuk memperoleh energi. Respirasi sendiri terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi dan pada tumbuhan tingkat rendah. Pada tumbuhan tingkat tinggi, proses respirasi berlangsung secara aerob, yakni pembebasan energi dari sari-sari makanan dalam sel tumbuhan dengan cara oksidasi secara biologis. Energi tersebut digunakan untuk pertumbuhan, pengangkutan mineral, pembentukan protein, dan proses fotosintesis. Pada tumbuhan tingkat rendah, proses yang berlangsung secara aerob dan anaerob atau fermentasi, yaitu pengelolaan suatu senyawa menjadi senyawa lainnya dengan bantuan enzim. Ditemukan dalam pembentukan alkohol yang awalnya merupakan glukosa. Respirasi terjadi pada seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi, respirasi terjadi pada akar, batang, dan daun. Respirasi pada tumbuhan mengangkut proses pembebasan energi kimia menjadi energi yang diperlukan untuk aktivitas hidup tumbuhan. Respirasi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, respirasi aerob, yaitu respirasi yang menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Terjadi pembakaran atau oksidasi glukosa secara sempurna dan menghasilkan energi sebesar 36 ATP. Respirasi anaerob yaitu respirasi pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan oksigen. Pada proses anaerob menghasilkan energi dalam jumlah yang sedikit, yakni 2 ATP. Laju respirasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ketersediaan substrat, yaitu apabila kandungan substrat rendah, maka laju respirasi pun rendah, dan sebaliknya. Yang kedua, ketersediaan oksigen. Oksigen mempengaruhi laju reaksi, namun besarnya pengaruh tersebut berbeda pada tiap spesies. Yang ketiga, suhu. Laju reaksi akan meningkat tiap suhu 10 derajat Celcius dan tergantung pada masing-masing spesiesnya. Yang keempat, tipe dan umur tumbuhan. Setiap spesies tumbuhan memiliki metabolisme yang berbeda, sehingga respirasi pun berbeda. Dan tumbuhan muda memiliki respirasi yang tinggi dibandingkan tumbuhan tua. Tahapan respirasi. Yang pertama, penangkapan oksigen oleh lingkungan. Yang kedua, proses transportasi gas-gas pada tumbuhan keseluruhan berlangsung secara difusi. Yang ketiga, oksigen masuk ke dalam setiap sel tumbuhan dengan difusi melalui jalan ruang antar sel, sitoplasma, dan membran antar sel. Yang keempat, CO2 yang dihasilkan berdifusif keluar sel dan masuk ke dalam ruang antar sel. Yang kelima, setelah mengambil O2 dari luar, kemudian digunakan dalam respirasi dengan beberapa tahap antara lain glikolisis, siklus asam sitrat, dan transport elektron.
Yang berikut perbedaan fotosintesis dan respirasi. Fotosintesis merupakan proses penyusunan atau anabolisme berlangsung optimal pada siang hari. Reaksinya 6CO2 tambah 6H2O menghasilkan 6H12O tambah 6O2 tambah 38 ATP. Sedangkan respirasi, proses pembongkaran atau katabolisme berlangsung optimal pada malam hari. Reaksinya C6H12O6 tambah 6O2 menghasilkan 6CO2 tambah 6H2O tambah 675 ATP. Baik, yang pertama glikolisis. Glikolisis yaitu proses pengubahan senyawa glukosa menjadi senyawa asam pirufat. Tempat terjadinya glikolisis yaitu di dalam sel, tepatnya di sitoplasma atau biasa disebut dengan sitosol. Pada glikolisis ini juga terbagi atas dua tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan dan yang kedua tahap menghasilkan energi. Pada tahap persiapan menggunakan 2 ATP, sedangkan pada tahap menghasilkan energi menghasilkan 2 ATP. Baik, yang pertama dari glukosa. Dari glukosa menghasilkan glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Pada proses ini disebut juga dengan fosforilasi. Artinya dari ATP diubah menjadi ADP. Setelah itu dari glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukosa isomerase. Proses ini disebut juga dengan isomerase atau isomerasi. Setelah itu dari fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Proses ini disebut juga dengan fosforilasi. Artinya dari ATP diubah menjadi ADP. Kemudian dari fruktosa 1,6 difosfat dipecah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Sebenarnya ini dan ini sama, cuman di sini ada dihidroksiaseton fosfat. Kemudian dari dihidroksiaseton fosfat diubah ke gliseraldehid 3-fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase. Sampai di sini tahap persiapan dari glikolisis selesai. Setelah itu kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap menghasilkan energi. Baik, sekarang kita akan lanjut kepada tahap glikolisis. Yang berikut yaitu tahap menghasilkan energi. Tahap ini akan menghasilkan 2 ATP, yang dimana pertama-tama kita akan mulai dari gliseraldehid 3-fosfat yang akan menghasilkan 3 difosfogliserat yang dibantu oleh enzim dehidrokinase yang akan menghasilkan NAD dan NADH. Berikutnya 1,3 difosfogliserat akan menghasilkan 3 fosfogliserat yang dibantu oleh enzim fosfogliserat mutasi, di mana akan menjadi ADP dan ATP. Berikut 3 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfonalpirufat yang akan dihasilkan oleh pirufat, yaitu ATP dan ATP. Dari hasil ini akan menghasilkan 2 ADP dan 2 ATP dan 2 asam pirufat. Jadi hasil terakhir dari tahap yang terakhir ini tahap glikolisis yang kedua, yaitu tahap menghasilkan energi. Ini hasilnya adalah 2 ADP, 2 ATP dan 2 asam pirufat. Terima kasih. Sekian, saya kembalikan. Tahap respirasi aerob yang kedua yaitu tahap dekarboksilasi oksidasi. Tahap dekarboksilasi oksidasi ini merupakan tahap lanjutan dari proses glikolisis. Dalam proses glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat.
dua asam piruvat ini yang akan menjadi bahan atau input dalam proses dekarboksilasi oksidasi. Proses dekarboksilasi oksidasi merupakan atau disebut pula reaksi antara karena merupakan reaksi sebelum masuk tahap yang selanjutnya yaitu siklus Krebs. Tahap dekarboksilasi oksidasi terjadi di mitokondria, tepatnya di matriks mitokondria. Dalam proses dekarboksilasi ini akan terjadi perubahan dari satu asam piruvat menjadi satu asetil koenzim A. Karena dalam proses glikolisis dihasilkan dua asam piruvat, maka dalam proses dekarboksilasi oksidasi ini akan dihasilkan pula dua asam atau dua asetil koenzim A. Dalam proses dekarboksilasi oksidasi juga memerlukan koenzim A. Koenzim A ini merupakan enzim yang berperan aktif dalam proses metabolisme. Dalam proses dekarboksilasi ini diperlukan yang namanya koenzim. Koenzim ini merupakan bahan untuk menghasilkan NADH+ dari NAD+. Saya akan menjelaskan proses yang terjadi dalam proses dekarboksilasi oksidasi ini. Oke, saya akan menjelaskan. Asam piruvat mempunyai 3 atom karbon akan menghasilkan asetil koenzim A yang memiliki 2 atom karbon. Asam piruvat ini akan melepaskan satu karbon atau satu molekul karboksilat yaitu dalam bentuk COO dan terbentuklah CO2. Kemudian masuklah dalam koenzim A. Koenzim A ini merupakan koenzim A dibutuhkan dalam proses dekarboksilasi oksidasi karena sangat berperan aktif untuk menghasilkan NADH+. Koenzim A akan berikatan dengan satu atom C, yaitu atom C yang tersisa yaitu CH3COO. Kemudian CH3COO ini akan ditangkap oleh NAD+ dan terbentuklah NADH+. Setelah itu, CH3COO ini akan diubah dalam bentuk asam piruvat. Akan diubah dalam bentuk asam asetat. Asam asetat ini akan berikatan dengan koenzim A sehingga menghasilkan asetil koenzim A. Berikut adalah hasil yang didapat dalam proses dekarboksilasi oksidasi. Dari 2 asetil piruvat ditambah dengan 2 koenzim A menghasilkan 2 asetil koenzim A, 2 CO2 dan 2 NADH+. Kenapa dihasilkan 2 asetil, dihasilkan juga 2 koenzim A dan 2 NADH+. Karena dalam proses yang pertama tadi dalam proses glikolisis dihasilkan 2 molekul asam piruvat. Jadi demikian proses dekarboksilasi oksidasi yang terjadi. Akan dilanjutkan di proses yang selanjutnya yaitu proses siklus Krebs. Kita masuk ke siklus Krebs. Nah, siklus Krebs diawali dari asetil-CoA dengan asam oksolat setat sehingga menghasilkan 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP, dan 4 CO2. Nah, satu kali siklus Krebs NADH ada 3, tapi karena siklus Krebs terjadinya 2 kali, maka ditulis 6. Nah, ini NADH 1, 2, dan 3. Jadi siklus Krebs itu terdapat 3, karena terjadinya 2 kali, maka ditulis 6. Begitupun dengan FADH, terjadinya 1 kali, yaitu FADH-nya terjadi 1 kali, yaitu di sini ya. FADH-nya terjadi 1 kali sehingga ditulisnya 2. Begitupun dengan ATP-nya terjadinya 1 kali sehingga ditulis 2 karena dia siklus Krebs-nya terjadi 2 kali ya. Dan begitupun 4 CO2.
4CU2 itu terjadinya 2 kali karena siklus Krebsnya terjadi 2 kali sehingga ditulisnya 4. Nah, kenapa terjadi 2 kali? Karena asetil-CoA ada 2 yang masuk ke dalam siklus Krebs. Dan begitupun siklus Krebs itu terjadi di matriks mitokondria. Perkenalkan, nama saya Jordanera Neurson Selan, NIM 141180646. Transport elektron merupakan proses produksi ATP energi dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Kompleks protein 1 yang menyebabkan ruang antar membran. Setelah itu menuju ke ubiquinon dan kemudian menuju ke kompleks protein 3. Dari kompleks protein 3 menuju ke sitokrom C. Dari sitokrom C menuju ke kompleks protein 4 dan kemudian elektron akan menuju ke O2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4, begitu juga A+ dikeluarkan. A+ yang dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim sintase. Setiap H+ yang masuk kembali melalui enzim ATP dan 1 NADH menghasilkan 3 ATP. Untuk molekul FADH2, akan melepaskan elektron menuju ke kompleks protein 2 dan setelah itu menuju ke ubiquinon. Pada tahap ini tidak dikeluarkan H+, namun elektron akan menuju ke ubiquinon. Setelah itu ubiquinon akan menuju ke kompleks protein 3. Setelah itu menuju ke sitokrom C. Saat elektron melewati kompleks protein 3 dan kompleks protein 4 dan tidak dikeluarkan H+, O2 setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. Saat elektron melewati kompleks protein 3 dan kompleks protein 4 dan tidak dikeluarkan H+, jadi hanya H2+ saja yang dikeluarkan, nanti masuk kembali melalui enzim sintase dan menghasilkan 2 ATP. Kesimpulannya, 2 NADH menghasilkan 3 molekul ATP dan FADH2 menghasilkan 2 molekul ATP saja. Sekian dan terima kasih.